managing digital business infrastructure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul Managing Digital Business Infrastructure. Sebelum kami mempresentasikan PPT kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 1961037. Yang kedua ada Sawong Tatak Dwi Sandika dengan NIM 1961101. Yang ketiga ada Nur Yulia Pratiwi dengan NIM 1961110. Yang keempat ada Titik Kumairo dengan NIM 1961114. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang introduction. Infrastruktur bisnis digital mengacu pada kombinasi perangkat seperti server, desktop, klien, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membersihkan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga kepada mitra dan pelanggannya. Key Management Issue of Digital Business Infrastructure. Platform akses digital mana yang harus kita dukung, yaitu platform seluler seperti tablet dan smartphone semakin penting, sehingga keputusan investasi yang tepat perlu diambil di sini. Metode pertukaran data lain antara layanan seperti FAT dan API perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, peraturan dan pemilihan layanan untuk layanan digital baru, yaitu banyak manajer terlibat dalam pengenalan layanan baru di mana mereka harus memilih platform pemasok dan model untuk akses dan penyimpanan data. Selanjutnya, bagaimana kita mencapai kualitas layanan dalam layanan digital, yaitu persyaratannya adalah kesesuaian bisnis, keamanan, kecepatan, ketersediaan, dan tingkat kesalahan. Selanjutnya, di mana kami menghosting aplikasi, yaitu sumber internal atau eksternal dan hosting melalui layanan web. Selanjutnya, integrasi aplikasi, yaitu integrasi solusi bisnis digital dengan sistem warisan, sistem mitra, sistem pertukaran dan perantara B2B. Selanjutnya, bagaimana kami mempublikasikan pengelolaan konten dan kualitas data, yaitu bagaimana konten dan data diperbarui sehingga up to date, akurat, mudah ditemukan dan mudah ditafsirkan. Selanjutnya, bagaimana kita pengelolaan akses karyawan ke internet, yaitu staf berpotensi membuang waktu menggunakan internet atau dapat bertindak secara ilegal. Selanjutnya, bagaimana kami mengamankan data, yaitu konten dan data dapat dihapus karena kesalahan atau dengan maksud jahat. Supporting the growing range of digital business technology platform. Platform desktop dan laptop dan netbook. Yang pertama, platform berbasis browser desktop. Ini adalah akses web tradisional melalui browser pilihan konsumen, apakah Internet Explorer, Google Chrome, atau Safari. Yang kedua, aplikasi desktop. Kami tidak melihat platform ini banyak dibicarakan, tetapi dengan peluncuran Appleon, banyak pengguna Appleon juga mengakses aplikasi yang berbayar dan gratis dari desktop mereka. Yang ketiga, platform email. Meskipun email secara tradisional tidak dianggap sebagai platform, email memang menawarkan opsi terpisah dari opsi berbasis browser dan aplikasi untuk berkomunikasi dengan prospek atau klien, baik melalui editor, iklan, dan email masih banyak digunakan untuk pemasaran. Yang keempat, platform pertukaran data berbasis FAT dan API. Banyak pengguna masih menggunakan data melalui RSS feed dan pembaruan status Twitter dan Facebook dapat dianggap sebagai bentuk feed atau aliran tempat iklan dapat disisipkan. Yang kelima, platform pemasaran video.
Video streaming sering disampaikan melalui platform lain yang disebutkan di atas, terutama melalui browser, tetapi ini mewakili platform yang terpisah. Yang keenam, sistem operasi seluler dan browser adalah browser seluler yang terintegrasi erat dengan sistem operasi. Yang ketujuh, aplikasi berbasis seluler. Aplikasi adalah memiliki sistem operasi seluler, baik Apple iOS, Google Android, atau Windows. Keputusan besar adalah apakah akan mengirimkan konten dan pengalaman melalui browser atau aplikasi, terutama yang memberikan pengalaman yang terbaik. Digital Business Infrastruktur Komponen. Ada 5 lapis infrastruktur bisnis digital. Yang pertama, layanan bisnis digital lapisan aplikasi. Contoh, CRM, manajemen rantai pasokan, penambangan data, sistem manajemen konten. Yang kedua, lapisan perangkat lunak sistem. Contoh, perambanan web dan perangkat lunak dan standar server, perangkat lunak jaringan dan sistem manajemen sistem basis data. Yang ketiga, transport atau lapisan jaringan. Contoh, jaringan fisik dan standar transportasi. Yang keempat, penyimpanan atau lapisan fisik. Contoh, penyimpanan magnetik permanen di server web atau cadangan optik atau penyimpanan sementara di memori. Yang kelima, konten dan lapisan data. Contoh, konten web untuk sistem internet, eksternet dan internet, data pelanggan, data transaksi, data clickstream. Gambar tersebut merangkum bagaimana berbagai komponen arsitektur bisnis digital saling berhubungan. Misalnya, karyawan yang perlu memesan hari libur akan mengakses aplikasi atau program sumber daya manusia tertentu yang telah dibuat untuk memungkinkan pemesanan liburan atau level 1 pada tersebut. Aplikasi ini akan memungkinkan untuk memasukkan permintaan liburan dan akan meneruskan aplikasi tersebut ke manajer karyawan dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk disetujui. Untuk mengakses aplikasi tersebut, karyawan akan menggunakan web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Google Chrome menggunakan sistem operasi seperti Microsoft Windows atau Apple OS X Level 2. Perangkat lunak sistem ini kemudian akan meminta transfer informasi tentang permintaan liburan melalui jaringan atau lapisan transport atau level 3. Sistem tersebut kemudian akan disimpan dalam memori komputer atau RAM atau dalam penyimpanan magnetik jangka panjang di server web level 4. Informasi itu sendiri yang akan membentuk halaman web atau konten yang dilihat oleh karyawan dan data tentang permintaan liburan mereka ditampilkan sebagai lapisan terpisah level 5 pada gambar 3.3. Meskipun dapat dikatakan bahwa ini adalah tingkat pertama atau kedua dalam arsitektur e-business. A short introduction to Internet Technology. Seperti yang akan Anda ketahui, internet yang memungkinkan komunikasi antara jutaan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Internet adalah sistem client-server berskala besar. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana komputer klien di rumah dan bisnis terhubung ke internet melalui penyedia layanan internet atau ISP lokal yang pada gilirannya ditautkan ke ISP yang lebih besar dengan koneksi ke infrastruktur atau tulang punggung nasional dan internasional utama yang dikelola oleh organisasi komersial. Tautan berkecepatan tinggi ini dapat dianggap sebagai jalan raya di jalan raya informasi super, sedangkan tautan yang disediakan dari ISP ke konsumen setara dengan jalan pedesaan yang lambat. Secara global, banyak bawah laut yang menjadi tulang punggung antar negara, dan kabel ini rentan terhadap kerusakan. Manajemen isu in creating a new customer facing digital service. Domain name. Perusahaan biasanya memiliki banyak layanan digital yang berlokasi di domain yang berbeda, terutama untuk perusahaan dengan domain yang beda untuk negara yang berbeda. Namun, domain mengacu pada alamat server web dan biasanya dipilih sama dengan nama perusahaan, dan ekstensi akan menunjukkan jenisnya. Ekstensi ini umumnya dikenal sebagai domain tingkat atas generik atau GTLD. GTLD umumnya adalah 1. .com mewakili perusahaan internasional atau Amerika seperti www.travelocity.com. Yang kedua, .org atau organisasi Nirbala atau MIS
www.greenpeace.org. Yang ketiga, .mobi. Diperkenalkan pada tahun 2006 untuk situs yang dikonfigurasi untuk ponsel. Yang keempat, .net adalah penyedia jaringan seperti www.demon.net. Ada juga domain tingkat atas kode negara tertentu atau ccTLD. Yang kelima, .co.uk mewakili perusahaan yang berbasis di Inggris seperti www.thomascook.co.uk. Yang keenam, .au.ca, de.fi, .fr, .it.nl, dan lain-lain mewakili negara lain atau sintaks.uk adalah anomali. Yang ketujuh, .ac.uk adalah universitas yang berbasis di Inggris atau lembaga pendidikan tinggi lainnya, misalnya www.cranfield.cac.uk. Yang kedelapan, .org.uk adalah untuk organisasi nirbala yang berfokus pada satu negara, misalnya www.mencap.org.uk. Uniform Resource Locator, nama teknis untuk alamat web, adalah pencarian sumber daya atau URL yang seragam atau universal. URL dapat dianggap sebagai metode pengalamatan standar mirip dengan kode pos yang memudahkan untuk menemukan nama domain atau dokumen di domain tersebut. Di bisnis yang lebih besar, terutama yang memiliki banyak situs, penting untuk mengembangkan strategi URL sehingga ada cara yang konsisten untuk memberi label pada layanan dan sumber daya online. Selanjutnya, Software as a Service. Layanan web atau perangkat lunak sebagai layanan SaaS mengacu pada model yang sangat signifikan untuk mengelola perangkat lunak dan data dalam era bisnis digital. Manfaat utama dari sistem ini adalah biaya pemasangan dan pemeliharaan dialihdayakan secara efektif. Penghematan biaya dilakukan pada sisi server dan klien, karena perangkat lunak server dan basis data di host secara eksternal dan perangkat lunak aplikasi klien biasanya dikirimkan melalui browser web atau aplikasi sederhana yang diunduh melalui web. Cloud computing. Dalam deskripsi layanan web, Anda akan sering mendengar bahwa mereka mengakses cloud. Atau Anda mungkin menemukan istilah komputasi awan. Awan yang dimaksud adalah kombinasi jaringan dan penyimpanan data perangkat keras dan perangkat lunak yang dihosting secara eksternal ke perusahaan. Biasanya dibagi antara server terpisah atau terdistribusi yang diakses melalui internet. Jadi, misalnya Google Dokumen akan disimpan di suatu tempat di cloud tanpa mengetahui di mana letaknya atau bagaimana pengelolaannya karena Google menyimpan data di banyak server. Tentu saja Anda dapat mengakses dokumen dari lokasi manapun. Contoh cloud computing, IaaS, arsitek jaringan administrator IT, contohnya Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Yang kedua, PaaS, pengembangan perangkat lunak, contohnya Flink, Cloud Foundry, Heroku. Yang ketiga, SaaS, pengguna terakhir Gmail, Trello, Slack, Office 365. Managing internal digital communication through intranet and extranet. Intranet communication application. Intranet digunakan secara luas untuk mendukung e-commerce sisi penjualan dari dalam fungsi pemasaran. Internet pemasaran memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ada siklus hidup produk yang berkurang. Karena informasi tentang pengembangan produk dan kampanye pemasaran dirasionalisasi, kami dapat membawa produk ke pasar lebih cepat. Yang kedua, ada mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan pada hard copy. Yang ketiga, ada layanan pelanggan yang lebih baik, dukungan responsif dan dipersonalisasi dengan staf yang mengakses pelanggan melalui web dan lain-lain. Extranet application. Jika Anda telah membeli buku atau CD secara online dan telah diberikan nama, pengguna dan kata sandi untuk mengakses akun Anda, maka Anda telah menggunakan extranet. Extranet juga digunakan untuk menyediakan layanan online yang dibatasi untuk pelanggan bisnis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.